Jadi malam ini kita sudah sampai kepada Kitab Wahyu pasal yang ke-21, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan kita sudah memasuki akhir daripada Kitab Wahyu. Ya, kita membaca sebentar akan bagian ini. Dikatakan di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ini adalah suatu bagian yang sangat indah. Ya, kita akan membahas ketiga ayat ini pada malam hari ini. Nah, kalau kita melihat ya bagian akhir ini, kita sudah membahas tentang masa sengsara besar, kita juga sudah membahas tentang kerajaan 1000 tahun, dan di dalam ayat pertama juga dikatakan langit dan bumi, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi kita tahu langit dan bumi yang lama sudah tidak ada, dan sekarang kita akan membahas tentang langit dan bumi yang baru yang telah Tuhan ciptakan, yang Tuhan akan bawakan. Karena kalau kita membaca bahasa aslinya itu memberikan pengertian bahwa langit dan bumi itu adalah sudah ada saat ini. Ya, kita bersyukur sekali Tuhan menciptakannya untuk kita. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima yang ke-17 mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Ya, nah kita adalah ciptaan baru. Kita nantinya akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat indah yang telah Tuhan janjikan dan juga yang telah Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, lalu kita melihat kalau di dalam pasal yang ke-21 ya kita akan melihat sampai pasal yang ke-22 bagian yang terakhir kita akan melihat ada 3 bagian yang sangat penting. Bagian yang pertama adalah dari pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 berbicara tentang langit dan bumi yang baru, ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian bagian kedua kita akan melihat di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Di situ dibicarakan tentang Yerusalem yang baru, ya, kota kudus Allah yang baru, ya. Kemudian di bagian yang terakhir kita akan melihat tentang suatu kesimpulan, ya, yang dibawakan, ya, itu adalah satu bagian yang boleh dikatakan sebagai epilog, ya, sebagai kata-kata terakhir di dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-21. Nah, kalau di dalam bagian pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita akan melihat di situ pertama-tama di dalam ayat yang pertama dibicarakan tentang ciptaan baru, ya. Yang kedua dibicarakan tentang kota baru di dalam pasal ayat yang kedua. Kemudian di dalam ayat yang ketiga kita melihat ada satu persekutuan yang baru. Ya, lalu kemudian di dalam ayat yang keempat dan kelima kita akan melihat ada satu sistem yang baru, ya. Kemudian kita melihat ada satu kepuasan yang baru, dan juga di dalam ayat yang ke-7 kita melihat realisasi yang baru, dan kemudian di dalam ayat yang ke-8 kita melihat tentang kekudusan yang baru. Ya, jadi ini adalah
sesuatu serba baru, ya segalanya baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah manusia ciptaan baru dan kita akan memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan memasuki kota baru, persekutuan yang baru dengan Tuhan, dengan umatnya, kemudian satu sistem yang baru yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, kemudian kita melihat Tuhan memberikan kepada kita kepuasan yang baru, dan kemudian realisasi yang baru, dan kemudian kita sebagai ciptaan baru, kita juga adalah orang-orang yang dikuduskan di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa ya kasih Tuhan kepada kita, dan semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita tidak layak, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya menerima, ya, menerima segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan, seperti yang Tuhan janjikan juga bahwa Dia menyediakan sebuah rumah tempat tinggal Allah Bapa. Ya, jadi kita bersama-sama akan tinggal di dalam keadaan baru kita di rumah Bapa kita yang di surga. Nah, di dalam ayat yang pertama kita melihat di sini dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Jadi Yohanes ketika menerima penglihatan dari Tuhan, dia ada semacam penglihatan baru lagi ya tentang langit, tentang bumi. Jadi waktu dia melihat akan bagian ini, ya dikatakan langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Memang kalau kita membaca buku-buku tafsiran, kita akan melihat adanya suatu perdebatan, ya perdebatan tentang kapan langit dan bumi yang lama dan bumi yang pertama itu berlalu, ya. Kapan laut itu berlalu. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas akan hal ini, ya. Karena ada sebagian orang mengatakan setelah takhta penghakiman takhta putih yang besar, ya. Jadi sebelum langit dan yang baru dan bumi yang baru datang. Jadi kalau begitu takhta putih yang besar itu diadakan di langit dan bumi yang lama, ya, karena langit dan bumi yang lama itu lenyap atau tidak ada lagi pada waktu setelah Tuhan menghakimi. Tetapi ada sebagian orang mengatakan tidak, ya. Jadi pada prinsipnya sebagian orang mengatakan sebelum, ya kita melihat di sini, sebelum takhta penghakiman takhta putih yang besar, langit dan bumi yang baru sudah lenyap. Tetapi ada sebagian orang mengatakan sesudah takhta putih yang besar, langit dan bumi baru lenyap. Tapi kalau kita kembali melihat apa yang kita bahas minggu lalu di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Berarti ayat yang ke-11 daripada pasal 20 itu adalah waktu sebelum penghakiman takhta putih yang besar dijalankan. Karena waktu itu Yohanes baru saja melihat adanya takhta putih yang besar, melihat Dia, yaitu Yesus Kristus yang duduk di atas takhta itu. Nah, setelah dia melihat semuanya itu, lalu dia katakan di hadapannya lenyaplah. Ya, jadi kita minggu lalu juga mengatakan bukan sebelum takhta putih yang besar, justru pada permulaan. Setelah takhta putih itu hadir, lenyap. Nah, di mana tempatnya itu kita tidak tahu, tetapi Alkitab juga tidak mengatakan. Alkitab hanya mengatakan sebelum Tuhan Yesus menjalankan penghakimannya di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, di dalam ayat yang ke-11 sudah memberitahukan kepada kita bahwa
langit dan bumi yang lama itu sudah tidak ditemukan lagi. Ya, jadi kita bersyukur waktu itu kita sudah tidak ada di dalam dunia karena kita bersama-sama dengan Kristus, kita telah diangkat dan juga kita datang bersama-sama dengan Kristus selama masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan selama Kristus datang kembali, kita juga bersama-sama dengan Kristus dan kemudian kita juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menghakimi dan kita nantinya juga akan menyaksikan ya bagaimana langit dan bumi itu berlalu. Itu adalah suatu hal yang sungguh luar biasa ya. Nah, ini adalah suatu rencana Tuhan ya, sudah direncanakan sejak awal karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya, Tuhan akan menghabiskan, menghancurkan, dan membuat berlalu semua segala sesuatu ciptaan yang berhubungan dengan dosa. Ya. Dalam Matius, Tuhan Yesus juga mengatakan, khususnya di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36, bahwa langit dan bumi akan berlalu. Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus 7:31 mengatakan bahwa dunia ini sedang berlalu. Ya, dunia ini sedang berlalu. Berarti sampai saatnya Tuhan akan melewatkan semuanya ini. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17 juga mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dan juga segala keinginannya ya sedang berlalu, sedang lenyap. Jadi kita melihat dari awal Tuhan sudah berulang kali mengatakan bahwa dunia ataupun bumi dan langit yang lama ini sedang berlalu, akan dihancurkan. Tidak ada lagi. Nah, itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, dia akan sungguh-sungguh melenyapkannya. Ya. Jadi kita melihat juga di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 di sini dikatakan, dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kita melihat di sini suatu perbandingan antara Sang Pencipta dan ciptaan. Ya, Tuhan adalah Sang Pencipta. Langit dan bumi Tuhan yang ciptakan. Kemudian juga dikatakan di sini, apa yang Tuhan ciptakan satu hari akan berlalu, tetapi Tuhan tidak akan berubah. Tuhan tetap sama. Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Jadi saudara dan saya berada di dalam dunia yang satu hari akan dibinasakan, dihancurkan. Ya. Nah, kalau seandainya kita berada di dalam dunia yang sedang dihancurkan, mungkin pertanyaan adalah mengapa kita invest begitu banyak hidup kita hanya untuk sesuatu yang akan berlalu, kan tidak ada artinya. Ya. Nah, kalau seandainya dunia ini akan berlalu, ya kita harus memikirkan bagaimana menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, talenta kita ya, untuk hal-hal yang tidak akan berlalu. Ya. Nah, ada seorang memberikan contoh tentang Titanic. Ya, kita tahu bagaimana kapal Titanic itu tenggelam. Nah, di dalam masa-masa tenggelam itu, di dalam film itu juga menunjukkan ada orang-orang yang masih bermain biola untuk menghibur orang lain. Mereka masih menyusun bangku-bangku, ya, menata ulang. Seolah-olah mereka masih akan tetap di dalam kapal itu, padahal mereka tahu bahwa kapal itu sedang tenggelam. Nah, itu seperti melakukan sesuatu yang
sebenarnya tidak akan ada artinya atau hanya bersifat sangat sementara, tetapi mereka tetap melakukannya. Nah, itulah gambaran tentang kehidupan banyak orang di dalam dunia ini. Nah, mungkin dunia ini tidak tahu bahwa orang-orang di dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan tidak tahu bahwa dunia ini akan berlalu demikian saja. Ya, sehingga mereka menaruh begitu banyak um, waktu, begitu banyak usaha untuk kehidupan di dalam dunia ini, mencari kesenangan, mencari masa depan di dalam dunia ini. Padahal dengan sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan berlalu, ya. Hanya satu yang kekal yang Tuhan ciptakan, yaitu manusia yang diciptakan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di sini dikatakan Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi dosa telah membutakan mata manusia, membutakan hati manusia, sehingga manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kekekalan di dalam hatinya, dikatakan tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Ya, jadi tidak dapat mengerti tentang betapa berharga dan mulianya dirinya di hadapan Allah, karena Allah menciptakan manusia dengan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mempunyai Roh Kudus di dalam hidupnya, mereka tidak akan menyelami akan pekerjaan Tuhan, tidak akan menyelami makna hidup dirinya sendiri, tidak akan menyelami nilai daripada eksistensinya di mata Tuhan. Ya, eksistensi kita begitu mulia, begitu berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita dengan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Jadi kita melihat di sini, itulah sebabnya di dalam Kejadian juga mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, kita nantinya yang akan memasuki kekekalan. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi kita akan memasuki kekekalan. Selain daripada manusia yang diciptakan diberikan kekekalan di dalam hatinya, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-8 juga mengatakan hal yang kedua yang memiliki sifat kekekalan yang dapat kita lihat hari ini, yaitu firman Allah. Ya, dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Nah, ini adalah satu kenyataan, ya. Pergantian musim, sebentar lagi kita akan memasuki fall, ya. Lalu kita akan melihat bagaimana daun-daun akan kering dan jatuh, layu, bunga-bunga yang sekarang juga sudah mulai berlalu, ya. Ada satu masa musim semi, kita melihat begitu banyak bunga. Kemudian musim panas, ya, kita melihat rumput-rumput juga mulai kering. Nanti memasuki fall, kita juga akan melihat bagaimana semuanya akan berjatuhan. Ya, jadi rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi hati manusia diberikan kekekalan, manusia juga diberikan firman Allah yang kekal. Ya, jadi kalau kita ingin menginvestasikan hidup kita pada hal-hal yang memiliki kekekalan, pertama-tama kita menginvestasikan hidup kita pada manusia. Artinya kita membawa jiwa-jiwa yang diberikan kekekalan kepada Allah supaya mereka diselamatkan, supaya mereka juga mendapatkan pengharapan di dalam kekekalan. Yang kedua, kita izinkan firman Tuhan untuk selalu memenuhi hidup kita, membawa kita ke jalan yang benar, ya, karena firman Tuhan dikatakan juga akan tetap untuk selama-lamanya.
Seperti uang yang kita dapat, rumah yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki di dalam dunia ini akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang tidak akan berlalu. Ya, itu adalah satu janji Tuhan yang sangat indah. Jadi kita pada hari ini juga menghadapi banyak orang yang sedang berbicara tentang bagaimana investasi yang aman karena melihat keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak dapat diandalkan, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa kita harus menginvestasikan diri kita untuk menginjili seseorang, untuk memuridkan seseorang, untuk mungkin keluarga kita, ya, untuk orang-orang yang kita kasihi, ya, kita pakai waktu kita untuk mendoakan mereka, pakai waktu kita untuk mendengarkan mereka, pakai waktu kita untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Itu adalah satu investasi yang memiliki nilai yang kekal, ya. Selain daripada itu mungkin banyak di dalam dunia ini investasi kita hanya sangat bersifat sementara, ya. Ya, tidak terlalu ada artinya, ya, tidak terlalu perlu dibingungkan, ya, karena satu hari akan berlalu, ya. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah aku hari ini makanan kami yang secukupnya, ya Tuhan. Ingin kita hidup bersandar kepada Dia hari demi hari, selangkah demi selangkah. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kita akan membanggakan karya Tuhan yang ajaib, kita akan meninggikan Tuhan melalui campur tangannya di dalam hidup kita. Kita akan selalu hidup bersandar kepadanya. Tapi sayangnya, ya, kadang-kadang kita melihat kita membanting tulang untuk hal-hal yang hanya bersifat sementara. Ya, kita kadang-kadang bahkan merasa frustrasi karena kita sudah memberikan begitu banyak usaha, tetapi kelihatannya usaha kita hanya menghasilkan sesuatu yang tidak mempunyai nilai yang berarti di dalam kehidupan kita. Seorang lain menggambarkan dengan contoh mengukir, ya, ukiran dengan es. Ya, kita tahu bahwa es itu akan meleleh. Ukiran yang bagaimanapun indahnya itu akan meleleh. Ya, jadi hidup kita sebenarnya seperti kita sedang mengukir sesuatu di es, ya saudara sekalian. Apapun yang kita dapat satu hari akan meleleh, ya. Satu hari akan berlalu. Hanya jiwa manusia, firman Allah itu akan memiliki kekekalan. Ya, yang lain itu akan berlalu. Jadi kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang akan berlalu di dalam dunia ini, ya. Entah itu apapun, sehingga kita begitu kadang-kadang melihat dunia itu lenyap dengan begitu saja, kita menjadi sangat sedih, ya saudara sekalian. Kita melihat tidak sedikit orang yang hatinya terbawa naik turun oleh dunia ini. Kalau dunia ini baik, mereka naik. Kalau dunia ini turun, mereka hatinya juga seperti depresi, seperti tidak mempunyai harapan lagi. Ya, itu adalah keadaan yang sangat menyedihkan karena kita membangun hidup kita di atas fondasi yang salah. Ya, kita tidak membangun hidup kita di atas fondasi yang memiliki daya tahan, yang memiliki nilai yang kekal. Nah, kita seperti mengukir di es, ya saudara. Hidup kita habiskan waktu hanya untuk mengukir di es batu yang pada akhirnya akan meleleh. Ya, jadi kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk mengambil satu keputusan yang benar, keputusan yang tepat. Kita tidak akan lagi mengukir di atas es batu, tetapi kita sungguh-sungguh mengukir di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, membawa firman Tuhan kepada hati manusia yang juga memiliki nilai kekekalan. Ya. Baik, kita kembali lagi melihat di dalam ayat yang ke-21. Dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,
yang sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi sekarang masa 1000 tahun di mana Tuhan Yesus memimpin sudah berlalu. Kemudian juga kita melihat bahwa nama Tuhan Yesus menghakimi di takhta putih yang besar juga sudah berlalu. Lalu kita melihat di sini ada sedikit perbedaan antara masa 1000 tahun di mana Tuhan Yesus memerintah dengan kerajaan Allah yang kekal yang digambarkan di sini. Ya, jadi kita melihat pada waktu setelah masa kesusahan besar 7 tahun, kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus membangun kembali langit yang lama dan bumi yang lama ini karena hukuman Tuhan selama masa 7 tahun itu menghancurkan banyak bagian daripada langit dan bumi. Dan kemudian selama 1000 tahun Tuhan memimpin dengan suatu kondisi yang luar biasa, ya. Ada orang menggambarkan seperti kembali kepada awal ciptaan Tuhan, ya, di mana Taman Eden adalah satu taman yang indah, taman yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Ya, jadi Tuhan pada waktu menciptakan Taman Eden, dia tetap bertakhta di dalam hati manusia. Dia dikatakan dia memberikan kuasa kepada manusia untuk menjadi wakilnya, ya, supaya manusia berkuasa atas ikan di laut, juga burung-burung di udara, ya, juga supaya manusia menaklukkannya dan berkuasa atasnya. Itu adalah suatu perintah yang Tuhan berikan kepada manusia karena manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi waktu itu manusia memang mempunyai satu kondisi yang sempurna karena belum berdosa dan menerima perintah, ya, daripada Tuhan dengan suatu orde, suatu sistem yang sesuai dengan Tuhan. Ya, jadi manusia menjalankan hidupnya dengan menyenangkan Tuhan. Nah, selama masa 1000 tahun kita melihat Tuhan Yesus kembali memerintah, ya. Tetapi waktu itu memang tidak sesempurna di Taman Eden. Karena kita pada akhirnya melihat ada juga orang yang berdosa, ada juga pemberontakan yang terjadi, ya. Dan pada akhirnya juga iblis dilepaskan, kemudian memimpin orang-orang yang mau mengikut dia untuk memberontak terhadap Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Jadi kita melihat itu adalah suatu situasi yang berbeda dengan keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Jadi itu adalah satu hal yang akan terjadi. Karena manusia memberontak terhadap Tuhan, akhirnya kita melihat Tuhan, ya, menghancurkan manusia, menghancurkan setiap dosa, menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Ya, jadi pada waktu kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus membangun kerajaannya di dalam langit yang lama dan bumi yang lama. Nah, ada orang mengatakan, mengapa Tuhan membangun kerajaan 1000 tahunnya di langit yang lama dan bumi yang lama? Ya, seperti saya katakan tadi, hati manusia masih yang tidak percaya masih ada. Ya, jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Nah, kalau seandainya waktu itu tidak ada langit yang lama dan bumi yang lama, maka langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah satu langit dan bumi yang kudus di hadapan Allah. Jadi manusia yang masih berdosa tidak dapat masuk ke dalamnya, ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan masih mengasihi manusia
walaupun sudah begitu panjang waktunya Tuhan memberikan kepada manusia untuk bertobat, manusia tetap tidak bertobat. Tuhan masih memperpanjang. Kerajaan 1000 tahun sebenarnya adalah masa Tuhan memperpanjang masa anugerah. Grace period. Kita tahu biasanya kalau kita ada grace periodnya, Tuhan memperpanjang selama 1000 tahun. Tuhan ingin agar supaya manusia di dalam masa kerajaan 1000 tahun menyaksikan bagaimana Tuhan yang mungkin mereka dulu tolak, Tuhan yang mungkin mereka curigai, sekarang hadir secara nyata di dalam hidup mereka, memimpin kerajaan 1000 tahun di atas bumi ini. Tuhan dengan sangat nyata menyatakan diri di atas bumi ini supaya manusia dapat melihatnya, supaya manusia dapat mengenalnya secara fisik, supaya manusia dapat percaya kepadanya. Tetapi kenyataannya manusia tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat begitu banyak orang yang setelah pada waktu kerajaan 1000 tahun berakhir masih memilih iblis dan tidak mau memilih Tuhan. Itulah sebabnya pada akhirnya mereka dihancurkan. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan menghancurkan. Nah, di dalam Efesus pasal yang kedua dan ke-15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Jadi kita diciptakan sebagai manusia baru untuk menduduki langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan. Lalu di dalam masa kerajaan 1000 tahun juga kita melihat khususnya dalam Yesaya pasal yang ke-65 dan ke-20 dikatakan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi kita melihat di dalam masa kerajaan 1000 tahun manusia akan berumur panjang. Mengapa Tuhan kasih umur panjang kepada manusia di dalam kerajaan 1000 tahun? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tetapi sayangnya manusia tidak mau bertobat. Lalu kita melihat juga di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 dan yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan menang manusia tidak dapat melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat, kuasa, dan yang kekal. Amin. Jadi kita melihat di sini Tuhan adalah Allah kita yang penuh dengan terang. Kemudian kita kembali di dalam ayat yang ke-21, sekali lagi dikatakan langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu, langit yang baru dan bumi yang baru akan hadir. Saudara sekalian, kita hari ini melihat ada orang yang berusaha untuk memelihara langit dan bumi yang lama, lalu berusaha mencari jalan bagaimana supaya tidak global warming, supaya bumi ini tidak semakin panas, supaya tidak polusi dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari catatan Alkitab, memang hal-hal yang demikian itu akan terjadi. Itu sebenarnya bukan karena polusi, memang karena dosa, sehingga nature daripada langit yang pertama dan bumi yang pertama itu sudah sedang menuju kepada kehancuran. Jadi bukan
Ya memang manusia bertanggung jawab untuk mengelola langit dan bumi ini supaya hidup kita juga tidak kena polusi yang tidak perlu. Tetapi bukan itu yang menjadi sebab langit dan bumi itu akan berlalu. Tetapi karena dosa manusia. Ya, di sini juga mengingatkan kita ada dua cara ya, sistem manusia menginjili. Yang satu mempunyai konsep kita itu tuh seperti dunia ini seperti satu apa namanya itu um, um, tempat memelihara ikan ya. Nah, dunia ini seperti satu tempat memelihara ikan. Cara membersihkan airnya yaitu membuang air yang lama, kemudian kita mengisi dengan air yang baru. Ya, ini cara yang pertama. Jadi air yang pertama dibuang semua, ya, lalu kemudian diisi dengan air yang baru. Nah, cara yang kedua mungkin sambil mengisi air yang baru, pelan-pelan air yang lama itu dibuang. Itu adalah dua contoh yang seringkali dipakai di dalam penginjilan. Ya, jadi dunia ini seperti diubah. Jadi ada orang berkonsep bahwa kita akan mengubah dunia ini, ya, supaya dunia ini menjadi semakin baik. Tetapi konsep yang kedua adalah dunia ini tidak mungkin dapat diubah menjadi baik. Dunia ini akan semakin jelek dan semakin jelek dan semakin jelek, dan pada akhirnya ya akan berlalu, akan dihancurkan. Dan kemudian datanglah langit dan bumi yang baru, ya, yang baru yang disediakan oleh Tuhan. Dan kembali kita melihat langit dan bumi yang baru adalah satu ciptaan Tuhan. Ya, kalau kita turun ke ayat yang keempat nanti, mungkin minggu depan kita akan melihat bahwa Dia yang akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, tidak akan ada lagi kematian, duka cita, tangisan, dan rasa sakit karena hal yang pertama telah berlalu. Jadi kita melihat di situ bahwa langit dan bumi yang Tuhan ciptakan nanti adalah serba baru, ya, berbeda dengan langit yang bumi yang lama ini. Ya. Itu adalah satu ciptaan yang serba baru. Nah, di dalam kitab Roma yang waktu kita pernah bahas, kita khususnya di dalam ayat yang ke-19 sampai 22 dikatakan, sebab dengan sangat rindu ya, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi dari sini dengan sangat jelas kita melihat bahwa karena dosa Adam yang mempengaruhi semua ciptaan, bukan hanya manusia, alam semesta juga mendapatkan kutukan. Ya, jadi alam semesta yang terpengaruh dengan dosa ini satu hari akan berlalu, ya, satu hari akan berlalu, dan pada waktu itu Tuhan akan mendatangkan langit dan bumi yang serba baru, ya. Nah, di dalam langit dan bumi yang baru kita melihat juga di dalam Yesaya pasal yang ke-65 yang ke-20 dikatakan di situ tidak akan ada bayi. Ya, ini tadi kita sudah membahas. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-26 dikatakan, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Ya, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Nah, ini sebenarnya terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun. Kita masih membutuhkan matahari, tetapi matahari jauh lebih terang, 7 kali lipat katanya. Tetapi pada masa di dalam masa
Tuhan mendirikan kerajaan yang kekal, tidak diperlukan matahari lagi, ya, tidak diperlukan matahari lagi. Seorang dengan sangat cermat dia menganalisa tentang kebutuhan matahari, ya. Dia katakan sebenarnya sebelum Tuhan menciptakan dua benda langit, ya, yaitu matahari dan bulan dan juga bintang-bintang, itu sebenarnya Tuhan sudah menciptakan terang, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ya jadilah terang. Nah, lalu terang itu jadi. Nah, itu kapan terjadi? Itu sebenarnya pada waktu hari pertama Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya. Jadi pada hari pertama Tuhan sudah menciptakan terang. Tetapi pada hari keempat, ya di dalam ayat yang ke-16 ini, pada hari yang keempat baru Tuhan menciptakan benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Jadi dan juga menjadikan bintang-bintang. Jadi kalau kita perhatikan, ya, nantinya di dalam kerajaan Allah, yang langit dan bumi yang baru, kita tidak perlu cahaya karena Tuhan sendiri yang akan menjadi cahaya kita. Tuhan yang sendiri yang akan menjadi terang kita. Ya, jadi itulah sesuatu yang sangat indah, ya, yang akan kita alami dengan sangat luar biasa, ya, pada waktu Tuhan datang kembali. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang kedua, ya. Nah, di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan apa? Dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, kita melihat di sini satu hal yang sangat luar biasa. Dikatakan tadi adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu setelah langit yang baru dan bumi berlalu, yang baru itu ada, lalu kita melihat di sini dengan sangat jelas dikatakan kota yang baru. Dikatakan kota ini adalah kota yang kudus, ya. Saya ingat sebuah lagu Yerusalem, yang kota kota suci Allah, ya. Itu adalah satu lagu yang menggambarkan tentang Yerusalem yang baru, ya. Yerusalem yang baru, Yerusalem yang mulia, yang turun dari surga, dikatakan di sini. Nah, kalau kita memperhatikan di sini dikatakan bahwa Yerusalem baru itu turun ke bumi. Dikatakan di sini turun dari surga, dari Allah, ya. Lalu dikatakan juga di dalam ayat yang pertama sebelumnya bahwa langit dan bumi sudah lenyap, ya. Lautannya juga tidak ada lagi. Nah, kalau langit dan bumi sudah lenyap, ya, jadi kalau langit sudah lenyap, berarti juga matahari, bulan, semua sudah lenyap, ya. Dan kemudian dikatakan di sini, Yerusalem baru itu turun dari surga. Nah, turun kemana? Ya, tentunya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, turun di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, memang ini adalah suatu penglihatan, ya, dan juga kita kadang-kadang membayangkannya dengan konsep materi yang ada. Jadi langit, ya, seperti materi, bumi seperti materi, kemudian Yerusalem itu sebuah kota seperti juga materi. Tetapi kita harus mengetahui bahwa ini adalah sudah berada di dalam keadaan rohani, walaupun kita mempunyai fisik, tetapi juga fisik rohani, ya. Seperti tubuhnya Tuhan Yesus yang bangkit daripada kematian, itu adalah suatu tubuh yang bersifat rohani. Sehingga kalau dikatakan turun, Tuhan Yesus bisa datang ke dalam rumah, ya. Misalnya pada waktu murid-murid menutup pintu untuk berdoa, tiba-tiba Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka, ya. Dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, berbicara dengan mereka,
setelah bercakap-cakap dengan mereka, lalu menghilang. Ya, jadi itu sesuatu yang sepertinya bisa tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi nanti setelah kita tubuh kita diubah menjadi tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus ya. Mereka yang sudah mati dibangkitkan dan menerima tubuh yang seperti tubuh Tuhan Yesus, kita memiliki fisik ya, tetapi fisik yang bersifat rohani, bukan fisik yang bersifat jasmani ya. Kalau fisik kita yang bersifat jasmani ini sangat terbatas ya, tetapi fisik kita yang bersifat rohani itu tidak terbatas. Nah, demikian juga demikian halnya dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu tidak dapat kita bayangkan seperti ada langit yang sekarang, ada rumah yang membatasi kita dan sebagainya. Yerusalem yang baru turun dari surga, ya itu adalah suatu penglihatan bagaimana persisnya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya karena itu adalah dalam situasi yang rohani. Ya. Jadi sekarang kita berada di dalam keadaan jasmani, kadang-kadang kita bingung bagaimana turunnya, ya, tetapi kita percaya dengan iman bahwa ini adalah janji Tuhan dan ini akan terjadi. Ada seorang teolog dia mengatakan dalam bahasa aslinya, ya, Yerusalem, kota Yerusalem yang baru itu, ya kata kerja penghubungnya adalah dalam bentuk waktu sekarang. Artinya pada waktu Yohanes melihat akan Yerusalem yang baru itu, sebenarnya kota itu sudah ada katanya ya, karena dia memakai waktu sekarang. Ya, Yohanes melihat, dia tidak mengatakan akan datang baru ada, tetapi sekarang sudah ada katanya. Nah, itu adalah sesuatu tafsiran daripada teolog tersebut ya. Jadi dikatakan sekarang Yerusalem sudah berada di surga ya, bahkan dia mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana Allah berada sekarang ya. Jadi ini adalah ide-ide yang kadang-kadang juga bisa membantu ya. Lalu tadi dikatakan bahwa Yerusalem yang baru turun dari surga. Kita tahu sekarang kita melihat adanya surga, lalu adanya langit yang baru dan adanya bumi yang baru. Jadi apakah nanti kita masuk surga atau kita tinggal di langit dan bumi yang baru, itu juga selalu diperdebatkan ya, selalu diperdebatkan oleh orang ya. Nah, langit dan bumi yang baru turun dari surga, Yerusalem yang baru turun dari surga. Nanti kita di surga atau nanti kita di tempat di mana langit dan bumi yang baru itu berada. Ya, itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan kita masih berada di depan kaca dan kita melihat dengan samar-samar. Ya, jadi kita belum tahu persis. Tetapi yang jelas adalah kita akan bersama dengan Kristus. Ya, pada waktu kedatangan Kristus yang kedua, di dalam kerajaan 1000 tahun, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kristus akan memerintah di atas takhta Daud. Kemudian kita akan bersama-sama dengan Dia untuk memerintah selama 1000 tahun. Ya, karena kita adalah mempelainya. Lalu kemudian kita akan bersama-sama dengan Kristus memasuki kekekalan ya, yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Ya, itu adalah janji Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-49 mengatakan, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Berarti kita memakai rupa yang surgawi, tubuh kebangkitan Kristus disebut sebagai rupa surgawi. Ya, berarti kita nantinya akan bersama dengan Tuhan di surga. Nah, apakah itulah surga ya, yang merupakan langit dan bumi yang baru atau bukan?
Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, sekali lagi ini merupakan bagian iman kita. Ya, kita percaya bahwa satu hari nanti Tuhan pasti datang. Yang pasti adalah janji Tuhan itu akan digenapi. Ya, rencana Tuhan Yesus datang kedua kali, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Langit dan bumi yang baru yang dijanjikan di dalam ayat ini, ya. Yerusalem baru, itu semuanya adalah sesuatu yang pasti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi detailnya bagaimana, ya kita tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, kita juga tidak perlu gelisah, ya, tidak perlu gelisah. Kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ya, berbicara tentang akan kedatangannya, kepergiannya, murid-murid hatinya gelisah. Ya, kadang-kadang ada orang Kristen juga memikirkan surga atau langit dan bumi yang baru, hatinya bisa gelisah. Ya. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-14 Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi dari sini kita melihat hal-hal yang pasti dan hal-hal yang tidak diungkapkan sekarang. Ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita tidak memegang kepada hal-hal yang pasti. Lalu kita begitu suka cari tahu tentang hal-hal yang tidak diberitahukan oleh Allah. Sehingga kalau kita kadang-kadang mendengarkan penjelasan orang, membaca buku, kita melihat banyak orang menghabiskan waktu hanya untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya manusia tidak diberitahu. Ya, sesuatu yang kita tidak akan tahu. Mereka berusaha untuk menjelaskan. Padahal yang kita diminta adalah memegang apa yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus berkata, ya, nanti kita akan bersama dengan Dia pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Jadi, di mana Tuhan Yesus berada, kita akan berada. Saya rasa kalau kita sudah tahu demikian, sudah cukup, saudara sekalian. Tidak peduli apakah itu di surga, ataupun langit dan bumi yang baru yang turun dari surga, ataupun Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Ya, kita tidak peduli. Yang penting nantinya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Dan Tuhan Yesus menyebutnya sebagai rumah Bapa. Ya, rumah Bapa, rumah kita yang kekal. Rumah kita yang sekarang bersifat sementara. Saudara sekalian akan berlalu pada waktu langit dan bumi berlalu nanti. Ya, nah, kalau kita tidak sampai waktunya, tidak hidup sampai waktu langit dan bumi yang lama berlalu, kita akan bersama-sama dengan Tuhan nanti di dalam tempat yang Tuhan sediakan. Dan pada waktu memasuki kekekalan, janji Tuhan adalah di mana Dia berada, kita berada. Ya, itu adalah sesuatu yang pasti. Itu adalah sesuatu yang dapat kita pegang. Ya, jadi kita harus selalu berpegang pada apa yang Tuhan Yesus janjikan itu. Ya. 6 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga dan yang kedua juga mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang indah ya untuk kita selalu ingatkan diri kita, aku adalah anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, ini ya. Jadi Yohanes pada waktu menulis akan 1 Yohanes juga memberitahukan kepada kita ada bagian yang Tuhan janjikan yang adalah sudah kita tahu pasti akan terjadi. Tetapi ada detailnya yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Jadi kata digunakan dengan belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya. Jadi Yohanes di sini mengungkapkan bagian yang kita dapat tahu, bagian yang tidak dapat kita tahu. Nah, jadi dan dikatakan sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sekarang kita
hanya belajar dari firman Tuhan, seperti melihat di kaca, bagaimana rupa Tuhan Yesus, bagaimana keadaannya, ya. Ya, kita hanya mendapatkan kesaksian-kesaksian daripada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi nantinya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri, semua akan kelihatan. Nah, inilah yang kita harapkan. Ya, kita harapkan satu hari nanti Tuhan Yesus menyatakan diri, lalu kita akan dapat lebih mengetahui tentang situasi yang sebenarnya yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya. Lalu kemudian ayat yang terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, kemah Allah. Kita ingat ya, kemah ini adalah sesuatu yang Tuhan sediakan bagi umat Israel, khususnya pada zaman Musa. Ya, di dalam kitab Keluaran kita melihat di situ ya Tuhan ingin Musa membangun kemah pertemuan atau tabernakel ya. Jadi kemah pertemuan dengan Tuhan, tempat di mana umat Israel menyembah Tuhan. Tuhan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun mereka berada di padang gurun, mereka pindah-pindah tempat, kemah itu dibangun, kemudian kemah itu diringkas lagi, kemudian dibangun lagi pada waktu mereka sampai di tempat yang baru. Jadi itu adalah suatu kemah yang mereka tahu pada waktu itu ya di zaman Musa. Dan kemudian kita melihat zaman kemah itu berakhir sekitar tahun 1446 sebelum Masehi ya. Pada waktu itu mereka membangun bait Allah ya untuk kemah suci untuk Tuhan ya. Jadi kita melihat di situ kemah suci dibangun pada tahun 966 sebelum Masehi ya. Jadi pertama-tama mereka membangun itu kira-kira 1446 ya untuk kemah itu. Jadi di dalam satu raja-raja kita juga melihat bagaimana akhirnya Tuhan melalui Salomo membangun sebuah bangunan yang permanen di tanah Israel yang disebut sebagai bait suci. Jadi kemah suci, kemah tempat pertemuan dengan Tuhan, tempat menyembah dengan Tuhan, itu berakhir pada waktu itu, ya pada waktu itu. Jadi umat Israel boleh menyembah kepada Tuhan di dalam bait suci Allah. Nah inilah yang dikatakan. Lalu ada orang bertanya, sudah masanya tidak memakai kemah, kok nanti di surga nanti kok kemah Allah muncul lagi ya. Nah, ini memang kembali ada banyak penjelasan ya. Satu penjelasan yang saya rasa cukup bagus itu adalah bahwa kemah Allah itu adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan manusia. Ya. Kemah yang sesungguhnya yang dimaksudkan di sini sebenarnya bukan bangunan itu, ya, tetapi merupakan kehadiran Allah secara nyata. Ya. Jadi Allah hadir secara nyata di dalam hidup manusia. Itulah sebabnya dikatakan lihatlah. Ya. Jadi suara itu keluar dari takhta, ya takhta di mana Allah berada, lalu dikatakan lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia, nah, dikatakan ia, ya akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau kita melihat kalimat pertama menggunakan istilah kemah, kalimat kedua menggunakan istilah ia
dengan huruf yang besar, maka ada sebagian penafsir menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kemah itu adalah kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah umat manusia yang sudah diselamatkan dan kemudian yang sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ya, itu adalah yang dimaksudkan dengan kemah di sini. Ya, jadi dikatakan bahwa lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, nah, manusia pada waktu sekarang Tuhan tidak dapat tinggal bersama-sama dengan kita karena dipisahkan oleh dosa. Ya, hari ini kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan karena kita adalah manusia yang berdosa. Maksud saya muka dengan muka. Ya, tapi di sini dikatakan nantinya Tuhan akan bersama-sama dengan umatnya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59 yang pertama dan kedua dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi hari ini ayat yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga belum terrealisasi, ya bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kita dan juga bukan karena telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan kita, tetapi karena kita dipisahkan dikatakan oleh segala kejahatanmu dan oleh segala dosamu. Jadi kita masih berada di dalam dunia yang berdosa, kita masih berada di dalam kehidupan yang turun naik. Ya, kita ingat di dalam membahas tentang kitab Roma, kita berbicara tentang pembenaran, ya, justification, kemudian pengudusan, ya, sanctification itu adalah satu proses menuju kepada kemuliaan. Kita sekarang masih dalam proses kadang-kadang naik turun, ya. Jadi itu yang membuat kita kadang-kadang memisahkan kita daripada Tuhan karena dosa kita yang masih naik turun. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita tidak akan selalu dalam keadaan seperti sekarang. Kita mempunyai pengharapan. Ya, Yohanes diberikan penglihatan terlebih dahulu bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Artinya Allah diam bersama-sama dengan kita. Secara rohani, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di tengah-tengah kita. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, tetapi nanti dalam fisik rohani kita, ya, kita akan bersama-sama dengan Allah. Itu sesuatu yang lebih nyata lagi, ya. Dan dikatakan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Apakah sekarang tidak? Sekarang iya, ya. Tetapi sekarang masih belum mengalami realita di mana Allah secara dapat kita lihat berada di tengah-tengah kita, ya. Karena kita masih di dalam fisik jasmani, kita masih di dalam proses pengudusan, ya, sehingga kita masih seolah-olah dosa itu memisahkan manusia daripada Allah. Tetapi pada waktu di dalam kekekalan dikatakan kita akan bersama-sama dengan Allah. Ya, kita bersyukur sekali ada firman Tuhan yang demikian boleh mengingatkan kita, ya, sehingga kita boleh diizinkan untuk masuk ke dalam surga melalui kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya, ya, saudara sekalian, kita juga meminta Tuhan
memberikan beban, memberikan dorongan di dalam hati kita, supaya kita mau keluar untuk membawa orang lain juga, supaya mereka dapat mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Ya, mari kita masuk di dalam doa.